Guys, ketemu lagi bersama Raka Jana dan udah lama nih aku nggak buat konten karena memang belakangan ini lagi beresin lukisan like untuk exhibition, jadi ya nyuri-nyuri waktu untuk bikin konten guys. Anyway, hari ini aku punya sesuatu yang unik untuk kalian coba yang bernama automatic drawing. Nah, ini sering banget aku praktekkan, bahkan sampai detik ini metode menggambar ini sering aku gunakan untuk memunculkan ide-ide baru gitu. Dan hari ini aku bakal share apa sih automatic drawing. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa di subscribe dan nyalakan loncengnya. Thank you. Oke guys, sebelum kita praktek, di sini aku bakal jelasin apa sih automatic drawing. Jadi secara simpel, automatic drawing adalah di mana metode menggambar, kalian membiarkan tangan kalian secara bebas menggambar tanpa memikirkan apapun gitu. Jadi ya biarkan mengalir secara bebas. Ya tujuannya supaya nih pikiran bawah sadar kalian itu bisa menghasilkan sesuatu yang keren, yang original, yang spontan. Dan dari sana nanti kalian bisa mendapatkan sesuatu yang memang ya nggak terpikirkan sebelumnya. Dan di sini banyak sekali artis-artis besar yang sudah mencoba metode menggambar ini. Ya termasuk aku, seperti yang aku mention di awal, aku sering banget menggunakan metode ini. Karena memang sebermanfaat itu gitu. Dan di sini juga yang terpenting dari automatic drawing ini, kalian akan menjadi lebih berani dalam menarik garis. Terutama buat pemula kan ya banyak banget yang masih kayak takut untuk memulai garis pertama. Jadi si automatic drawing ini sangat bermanfaat. Oke. Nah, di sini aku bakal tampilkan beberapa sampel yang sudah aku dapat di Pinterest. Jadi ya ini sampelnya. Secara visual memang terlihat permainan garis yang sangat abstrak, sangat random, tapi di sanalah letak uniknya. Karena dari sana kalian akan mendapatkan begitu banyak hal yang tidak kalian pikirkan sebelumnya. Dan ini juga bisa jadi ya sarana meditasi ataupun stress release. Kemudian ini beberapa contoh automatic drawing yang aku buat. Memang secara visual nggak serandom yang sebelumnya gitu, karena ini sudah aku modifikasi. Tapi tetap aja secara konsep sebenarnya ini nggak nyambung sama sekali guys, nggak jelas sama sekali. Ya tetapi dari sinilah aku sering mendapatkan ide-ide baru yang nantinya kalau aku suka dengan beberapa part, aku pindahkan ke media yang lebih proper gitu, entah itu di iPad ataupun di kanvas atau di kertas sekalipun gitu. Dan dari sinilah aku akan terhindar dari art block. Oke, sekarang kita akan langsung ke media gambarnya. Di sini aku akan menggunakan kertas dan kalian tentu juga punya kertas. Jadi kita akan langsung coba. Check this out. Oke guys, sekarang kita akan mulai menggambar automatic drawingnya. Seperti aku bilang tadi di awal, pastikan kalian membiarkan tangan kalian menari dengan bebas di atas kertas gitu. Dan jangan memikirkan apapun, jangan overthinking terhadap sesuatu hal gitu. Jadi yang jelas coret-coret saja gitu. Ya karena memang automatic drawing ini tujuannya untuk melatih kepercayaan diri kalian supaya lebih berani dalam membuat garis, terutama buat pemula. Biasanya yang sering aku lihat itu justru para pemula ini takut untuk memulai garis pertama. Nah, metode automatic drawing ini sangat cocok buat kalian. Selain itu, metode ini juga ada beberapa manfaat lain. Misalnya ketika kita membuat coretan random seperti ini, bukan nggak mungkin nantinya akan menghasilkan satu bentuk yang bisa dikembangkan lagi. Nah, yang sering aku lakukan sih seperti itu guys. Jadi biasanya setelah beres buat gambar, ada satu part yang aku suka, kemudian aku pindahkan ke media kanvas atau media digital dan aku buat bentukannya itu lebih proper lagi gitu. Jadi itu manfaatnya. Kemudian selain melatih kepercayaan diri, ini juga melatih konsistensi. Nah, dengan membuat garis random seperti ini, nantinya mentality kalian dalam berkarya itu akan muncul. Sehingga dari sini kalian bisa menggambar tiap hari tanpa harus terpaku kepada alat gitu. Nah, ngomongin alat, di sini aku menggunakan kertas HPS, jadi kertas yang sangat gampang dijumpai dan harganya juga sangat-sangat terjangkau. Jadi aku sengaja menggunakan kertas ini karena memang kalian pasti bisa beli sih kertas ini dan dijual secara eceran ataupun bundles. Kalau aku sih biasanya beli langsung banyak guys, beli bundles. Selain digunakan untuk print, tapi aku gunakan juga untuk membuat gambar-gambar seperti ini. Dan setelah gambar ini jadi, biasanya aku filing, aku masukin ke tempat naruh gambar yang ada plastiknya itu loh. Aku nggak tahu sih spesifik namanya apa.
Kemudian untuk pennya di sini aku menggunakan brush pen merek Sakura. Kebetulan baru beli juga karena aku suka banget explore alat-alat gambar. Jadi di studio udah banyak sekali jenis pen yang aku punya. Cuman so far aku suka banget dengan brush pen Sakura ini karena memang secara karakter brushnya dan karakter garisku itu cocok banget guys. Jadi ini untuk informasi bahwa setiap karakter garis itu punya tools yang cocok. Artinya gini, artinya kan ada banyak jenis brush atau jenis tools nih, jenis material. Nah itu kalian harus explore. Jadi kalau ditanya misalnya alat gambar apa yang bagus, ya tentu tergantung ke karakter garis yang kalian punya. Kalau karakter garisku ya cocoknya seperti brush pen ini yang ujungnya menyerupai kuas. Jadi sangat bisa memaksimalkan karakter garis yang aku punya. By the way, aku kemarin pas ngepost konten tentang automatic drawing juga di Instagram tuh ada komentar yang lucu juga gitu bahwa salah satu followers bilang bahwa nggak bisa beli kalau saya nggak bisa gambar kalau nggak mikir, jadi harus mikir. Nah, di sanalah letak latihan automatic drawing ini. Jadi kalian dipaksa untuk tidak overthinking dengan sesuatu. Biasanya kan kita berpikir harus yang perfect, yang benar-benar bagus gitu. Nah terkadang itu jadi bumerang gitu, karena di awal kita berpikir yang perfect, jadinya malah nggak jadi menggambar gitu. Padahal kan bisa mulai aja dulu gitu, masalah imajinasi dan kualitas karya itu masalah proses gitu. Jadi jangan overthinking dengan ide di awal gitu. Jadi mulai saja, goreskan saja, ini terutama buat pemula karena ya kualitas gambar itu tergantung dari hasil latihan kalian, terus berapa banyak kalian membuat sketsa. Kalau aku yang sudah sering aku bilang bahwa sehari aku bisa sampai 20 karya guys dulu, zaman-zaman kuliah gitu. Tujuannya supaya satu ya pasti muscle memory, kemudian banyak hal gitu. Dan ini hasilnya. Nah guys, itu dia hasil gambarnya yang memang sangat random sekali. Sangat benar-benar garisnya complicated, tapi yang jelas aku sangat menikmati pas proses gambar ini. Kalau bisa aku review di sini lebih ke relaksasi, lebih ke gimana aku coba melepaskan stres yang aku punya sehingga membentuk garis-garis ini guys. Dan ini nantinya beberapa part itu aku bisa gunakan atau bisa aku breakdown dan aku aplikasikan di karya baru. Yang jelas automatic drawing ini mempunyai banyak manfaat. Nih, kalau bisa aku rangkum ya guys, yang pertama ya tentu saja ini bisa menghindarkan kalian dari yang namanya art block. Ya karena kalau art block kalian terbiasa memikirkan sesuatu yang ruwet. Tetapi kalau automatic drawing kalian dipaksa untuk tidak berpikir. Jadi biarkan tangan kalian itu menggambar secara bebas. Yang kedua, ini bisa jadi meditasi gitu. Jadi meditasi nggak hanya kayak diam, bersila, memejamkan mata, tapi menggambar juga termasuk meditasi. Karena kalian di sini membiarkan jiwa kalian, pikiran kalian itu bebas dengan dibantu oleh visual. Nah, itu juga termasuk meditasi dan aku sangat menikmati ini. Kemudian yang ketiga yang paling penting nih buat pemula adalah di sini kalian akan menjadi lebih berani dalam menggambar. Ya, aku berani taruhan nih buat pemula itu sangat susah untuk memulai garis pertama dan yang sering aku lihat gitu bahkan keseringan ngapus guys di awal gitu karena memang takut salah atau apa gitu. Nah dengan adanya metode ini kalian itu dipaksa atau diajarkan untuk berani membuat garis. Nah masalah bagus itu proses gitu dan itu nggak bisa secara instan. Tapi yang jelas aku berharap kalian nggak hanya menonton video ini tapi juga dipraktekkan. Jangan lupa di-mention dan tag aku di Instagram supaya aku tahu hasil karya kalian itu seperti apa. Nah guys, mudah-mudahan konten ini memberikan banyak insight dan jangan lupa untuk next kita bahas apa lagi di komen, di like, dan juga di share ke teman kalian. Semoga kalian bisa berkembang bersama, oke? Akhir kata Raka Jana signing out, see you di konten selanjutnya. Bye-bye.